Selamat pagi Bapak, Pagi, selamat dokter. datang di klinik ini. Baik, perkenalkan nama saya Dr. Jaya. Saya dokter yang bertugas pada hari ini di klinik ini. Nah, sebelumnya apakah saya boleh meminta identitas dari Bapak? Boleh dokter. Terima kasih Pak. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa nih? Yoga dokter. Namanya Yoga Pak ya? Iya. Umurnya berapa Pak? 30 tahun saya. Umurnya 30 tahun. Iya. Saat ini apakah Bapak sedang bekerja atau tidak? Saya sedang bekerja kebetulan wirausaha. Sedang bekerja Pak ya. Kalau boleh tahu Pak, sekarang tinggal di daerah mana Pak? Saya di daerah Tabanan dokter. Selamanya di daerah Tabanan Pak ya. Iya. Kalau boleh tahu apakah saat ini Bapak sudah menikah? Belum dokter. Belum menikah Pak ya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Nah, untuk selanjutnya apakah ada yang bisa saya bantu Pak? Jadi saya mungkin memiliki masalah penglihatan dokter. Jadi agak sedikit kabur. Dan kalau jalan tuh kadang sering nabrak dokter. Oh, baik Pak ya. Bapak memiliki masalah penglihatan dan juga sering menabrak dan juga penglihatannya kabur Pak ya. Iya dokter. Mungkin kalau boleh tahu kira-kira Bapak sendiri mengetahui kenapa bisa seperti itu? Mungkin ada kejadian sebelumnya? Mungkin sih saya rasa waktu 2 minggu lalu saya sempat kecelakaan dokter. Baik. Dan kemudian terbentur di bagian kepala. Terbentur di bagian kepala Pak ya? Iya dokter. Baik, soal itu apakah Bapak sudah mendapatkan perawatan? Untuk perawatan belum dokter. Belum, Namun ya? saya menggunakan obat dokter. Oh baik. Baik, dari keluhan yang Bapak rasakan itu Bapak memiliki gangguan di penglihatan. Apakah Bapak memiliki faktor yang memperberat atau memperingan dari keluhan yang Bapak rasakan? Belum ada dokter. Tidak ada ya? Iya. Nggak ada faktor memperberat, nggak ada faktor memperingan Pak ya? Iya dokter. Baik, selanjutnya saya akan menanyakan beberapa hal lagi. Apakah Bapak sebelumnya mempunyai riwayat penyakit? Tidak dokter. Riwayat penyakit tidak Pak ya? Untuk di keluarga sendiri apakah mempunyai riwayat penyakit juga? Tidak dokter. Tidak ada Pak ya? Soalnya apakah Bapak tinggal di lingkungan sosial yang memadai ataupun yang misalkan Bapak tinggal di tempat yang banyak polisi ataupun padat? Enggak dokter, tempat saya Enggak, aman. Ya. Sehat-sehat saja. Baik. Berarti Bapak sempat mengatakan Bapak menggunakan obat Pak ya? Bapak Iya. tahu obatnya apa Pak? Saya menggunakan obat tetes mata biasa dokter di apotek. Obat tetes mata Pak ya? Ya. Tapi pada saat saya menggunakannya tidak punya membaik dokter, tidak Oh, pernah sembuh. artinya obat ini tidak mempan Pak ya? Tidak mempan dokter. Baik, tidak mempan. Baik. Misalnya saya akan menanyakan sedikit pertanyaan privasi Pak ya? Iya dokter. Hanya beberapa saja. Apakah Bapak seorang perokok? Tidak dokter. Bapak tidak merokok dan juga apakah Bapak sering minum alkohol? Tidak dokter. Tidak, Pak ya? Baik, terima kasih atas jawabannya Pak. Baik, di sini untuk mengetahui lebih lanjut kenapa keluhan itu bisa terjadi dan mengetahui apa yang perlu dilakukan, kita akan melakukan pemeriksaan penglihatan Pak ya, pemeriksaan penglihatan Bapak. Nah, dari pemeriksaan tersebut nanti kita akan melakukan 3 hal, yaitu pemeriksaan dari penglihatan atau sinar visus, pemeriksaan lapangan pandang, serta juga pemeriksaan gerak bola mata Pak ya. Iya dokter. Baik, apakah dari pemeriksaan tersebut Bapak bersedia untuk dilakukan? Bersedia dokter. Ya Pak ya. Baik, karena Bapak bersedia, Bapak dipersilakan untuk ke ruang pemeriksaan. Selagi saya mempersiapkan semuanya Pak ya. Baik, Silakan, dokter. Pak. Baik Bapak, mari kita mulai sekarang pemeriksaannya. Tadi saya katakan ada 3 pemeriksaan, itu pemeriksaan dari penglihatan, lapang panas, serta gerak bola mata ya. Iya dokter. Yang pertama kita akan periksa dari penglihatan dari Bapak. Jadi Bapak dimulai duduk di kursi sini. Oke dokter. Ini Pak, duduk dengan agak saja. Oke, untuk sekarang saya akan mulai penglihatan dari penglihatan Bapak. Jadi mohon izin saya akan melihat terlebih dahulu mata Bapak untuk mengetahui apakah ada kelainan atau tidak Pak ya. Iya dokter. Mohon maaf ya jika terasa tidak nyaman Pak. Baik, dari pesan yang saya lakukan untuk mata Bapak itu normal Pak ya, tidak ada kelainan seperti katarak, jaringan paru, kelainan kornea ataupun kelainan lainnya Pak ya. Baik. Untuk penglihatan untuk inspeksi atau penglihatan normal, mari kita mulai untuk pemeriksaan yang pertama dari penglihatan. Jadi sini saya sekiranya akan berdiri 1 meter depan Bapak ya. Nanti saya akan menggerakkan diri saya, mungkin anggapannya seperti ini. Ini angka 2, jadi Bapak beritahu ini angka berapa nih Pak. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan memeriksa mata kiri Bapak. Jadi dimuatkan mata kanan Bapak ditutup dengan tangan kanan Pak. Baik dokter. Nih, gitu. Di sini saya akan mulai Pak ya. Jadi Bapak dimuatkan untuk mengatakan angka berapa di jari saya Pak. Baik dokter. Angka berapa? 1 dokter. Ini. 2, 3, 5. Baik, untuk 1 meter. Mas, sekarang saya pindah ke 2 meter. 1, 3, 4. Nah, itu ya Pak ya. Baik. Sekarang saya pindah ke 3 meter. 2, 5, 1. Baik, untuk mata kiri Bapak, karena bisa melihat sampai 3 meter, bertangan itu kan Pak. Baik, dapat saya simpulkan untuk visus atau penglihatan mata kiri Bapak itu normal, yang di kisaran lebih dari 2/60 Pak ya, itu merupakan angka normal. Selanjutnya untuk pemeriksaan mata kanan, jadi mohonkan mata kiri Bapak ditutup. Baik, saya akan melakukan hal yang sama Pak ya, untuk mengangkat jari saya berapa, jadi Bapak mohonkan itu angka ini berapa Pak ya. Iya dokter. Baik, saya mulai di jarak 1 meter.
3, 4, 5. Baik, terlihat ya. Terlihat Pak? Kurang jelas dokter. Ini kurang jelas juga. Kurang jelas. Kurang jelas ya? Kurang jelas dokter. Baik, dari pesan jika Bapak hanya bisa melihat 1 meter, tidak bisa melihat 2 meter, jadi dapat saya simpulkan bahwa visus Bapak di mata kanan Bapak itu di range 1/60 Pak ya. Jadi itu mungkin Bapak mengalami kelainan di mata kanan Bapak, nanti akan bisa lebih lanjut Pak ya. Baik dokter. Terus selanjutnya kita pemeriksaan selanjutnya itu pemeriksaan lapang pandang Pak ya. Dalam pemeriksaan lapang pandang ini Bapak tetap dalam posisi yang sama, tetap saya minta nanti untuk bergantian matanya yang diperiksa. Baik. Untuk misalnya ini saya mohonkan Bapak untuk tetap melihat ke arah hidung saya, dimohonkan untuk tidak melihat ke arah lain. Jadi saya akan menggerakkan tangan saya dan Bapak akan saya minta untuk melihat apakah jari saya terlihat atau tidak Pak ya. Baik. Ini saya akan berdiri tetap di 1 meter depan Bapak. Untuk selanjutnya Bapak dimohonkan menutup mata kanan Bapak. Ini saya akan menutup mata kiri saya. Ini jari saya, jadi Bapak beritahu saya jika saya beritahu saya apakah jari saya terlihat atau tidak Pak ya. Baik dokter. Baik, apakah terlihat Pak? Terlihat dokter. Terlihat Pak ya. Apakah terlihat Pak? Terlihat dokter. Apakah jari saya bergerak? Bergerak dokter. Baik, apakah terlihat Pak? Tidak dokter. Tidak Pak ya. Apakah terlihat? Terlihat dokter. Apakah jari saya bergerak? Bergerak dokter. Apakah terlihat? Tidak dokter. Tidak. Apakah terlihat? Terlihat dokter. Baik, ini apakah terlihat? Terlihat dokter. Bergerak. Baik, Bapak turunkan. Sekarang kita pindah ke mata kanan Pak ya. Di mata kiri Bapak kita tutup. Jadi saya akan menutup mata kanan, kita periksa mata kanan Bapak ya. Baik dokter. Baik, kita ulang lagi Pak ya. Apakah terlihat Pak? Terlihat dokter. Terlihat gerak dari saya? Terlihat dokter. Apakah terlihat? Terlihat. Dari saya bergerak atau tidak? Bergerak dokter. Apakah terlihat? Tidak dokter. Apakah terlihat Pak? Terlihat dokter. Apakah jari saya bergerak? Tidak dokter. Apakah terlihat Pak? Tidak dokter. Dari sekarang apa terlihat? Terlihat dokter. Apakah jari saya bergerak? Bergerak. Baik, untuk pemeriksaan tersebut tadi saya melakukan pemeriksaan meletakkan jari saya. Untuk di kanan itu 90 derajat, untuk ke arah kiri atau nasal itu 60 derajat, ke arah atas itu tadi Bapak seharusnya untuk normal itu di 75 derajat Pak ya, atas maupun bawah. Namun Bapak tidak bisa melihat 75 derajat sehingga saya turunkan menjadi 70 derajat Pak ya. Iya dokter. Untuk tersebut dapat saya simpulkan mungkin Bapak mengalami kelainan heminopsia Pak ya. Itu untuk dugaan sementara. Untuk di samping itu tidak dapat ya. Bapak dapat melihat ke lateral normal, ke nasal normal, lateral itu ke samping, ke nasal atau ke tengah normal. Iya. Katanya atas ke bawahnya saja yang lapang pandangnya kurang Pak ya. Baik dokter. Dan untuk misalnya lapang pandang sudah, mari kita lanjut pemeriksaan selanjutnya yang terakhir itu pemeriksaan gerak bola mata Pak ya. Baik dokter. Jadi di sini saya akan menggerakkan jari saya. Dimohonkan Bapak untuk mengikuti gerakan jari saya Pak ya. Baik dokter. Namun saat ini saya tidak akan menyuruh Bapak untuk menatap sebelah mata, hanya kedua saja. Mungkin saya akan melihat bola mata. Untuk pertama saya izin melihat bola mata Bapak terlebih dahulu nih. Baik dokter. Mungkin bisa digerakkan kiri kanan Pak. Atas bawah. Baik. Untuk gerakan bola Bapak tidak ada gerakan yang tidak disadari ya. Semua gerakan Bapak sadari. Baik, sekarang saya mulai Pak ya. Saya tetap berada di atas 1 meter. Jari saya kan terlihat Pak. Terlihat dokter. Saya mulai Pak ya. Ikuti gerakan jari saya, gerakan tangan saya. Ikuti. Baik, sekali lagi Pak ya. Baik, dari pesan tersebut untuk satu-satu untuk mata kiri terlebih dahulu saya dapat lihat, dapat periksa tadi untuk gerakan mengikuti gerakan arah tangan saya itu normal Pak ya. Baik. Untuk gerakan di mata kiri Bapak normal, sedangkan untuk di mata kanan Bapak gerakan bola mata Bapak bisa melihat ke kiri, ke atas, ke bawah. Namun untuk ke samping itu sedikit terbatas Pak ya. Tadi saya lihat untuk gerakan bola mata ke kanan atau ke lateral itu terbatas. Baik. Jadi untuk gerakan bola mata itu terdapat hambatan Pak ya. Itu merupakan sebuah gangguan. Nanti akan saya rujuk ke dokter spesialis mata untuk pemeriksaan lebih lanjut Pak ya. Baik dokter. Baik, dari ketiga pemeriksaan tersebut sudah saya lakukan, mulai dari penglihatan, lapang pandang serta gerakan bola mata Pak ya. Karena sudah saya lakukan, Bapak dipersilakan untuk kembali ke meja pemeriksaan. Akan saya lakukan pemeriksaan Pak ya. Baik. Silakan Pak. Baik, kondisi Pak ya, saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu. Baik dokter. Baik Bapak, dari pemeriksaan yang saya lakukan tadi, 3 pemeriksaan tersebut, yang pertama dari penglihatan atau visus, yang kedua lapang pandang, dan yang ketiga juga gerakan bola mata Pak ya. Baik dokter. Saya akan review sedikit untuk yang pertama pemeriksaan dari penglihatan itu.
Untuk tadi dari pemeriksaan inspeksi penglihatan, saya tidak ada menemukan kelainan berupa katarak, kelainan jaringan parut, kelainan di kornea ataupun kelainan lainnya berhubungan dengan mata Pak ya. Untuk inspeksi normal, namun saya pemeriksaan selanjutnya di dalam daya penglihatan itu, di mata kiri Bapak bisa melihat sampai di jarak 3 meter. Untuk dapat bisa memberitahukan angka pada jari saya, sehingga dapat saya simpulkan angkanya itu di lebih dari 2/60 Pak ya, dimana itu merupakan yang normal. Namun untuk mata kiri Bapak, karena hanya dapat melihat di sekitar jarak 1 meter saja, jarak 2 meter tidak bisa melihat jari saya, maka dapat saya simpulkan visusnya itu 1/60. Nah, itu merupakan kelainan Pak ya, atau tidak normal Pak ya. Nah, untuk yang pesan selanjutnya lapang pandang itu, tadi Bapak untuk mata kiri bisa melihat Pak ya, untuk ke lateral medial, sama mata kanan juga bisa melihat lateral medial. Namun untuk kedua matanya sedikit terbatas penglihatannya di ke atas atau ke bawah. Dimana saya review lagi, untuk ke kiri itu 90 derajat, untuk ke samping maksud saya itu ke lateral namanya, untuk ke tengah bagian tengah itu nasal namanya 60 derajat, untuk ke atas dan ke bawah itu seharusnya normal 75 derajat Pak ya. Namun karena tadi tidak bisa, saya turunkan menjadi 70 derajat, Bapak baru bisa melihat Pak ya. Untuk itu kelainannya dapat saya simpulkan ini merupakan kelainan hemianopsia Pak ya. Dimana itu artinya lapang pandangnya itu terbatas sebagian Pak ya. Dan lapang pandang sudah, yang terakhir merupakan gerakan bola mata. Dimana pada saat gerakan bola mata ini saya dapat melakukan pemeriksaan inspeksi dulu atau penglihatan dulu, dimana tidak ada gerakan yang tidak disadari atau di luar kemauan. Selanjutnya juga saya menurut Bapak untuk mengikuti gerakan saya. Untuk mata kiri Bapak bisa mengikuti dengan baik kemanapun arahnya. Namun untuk mata kanan itu sedikit untuk teman Bapak itu terbatas untuk melihat ke arah samping kanan Bapak atau ke arah samping Pak ya. Sedangkan untuk melihat ke arah kiri, ke atas, ke bawah itu bisa Pak ya. Bisa. Jadi dapat saya sebutkan untuk gerakan bola mata Bapak itu terdapat sebuah hambatan atau pada otak Pak ya, ini tidak normal. Nah ya, dari 3 penelitian ini sudah saya lakukan. Untuk saya review kembali, untuk daya penglihatan itu visusnya kurang di mata kanan Bapak. Untuk lapang pandang saya dapat diagnosis sementara itu hemianopsia Pak ya. Nah selanjutnya yang terakhir terdapat hambatan tekanan pada gerakan bola mata ke arah lateral atau samping ya. Selanjutnya saya akan buat surat rujukan menuju dokter spesialis mata. Jadi Bapak dimohonkan dokter dekat ini segera menuju dokter spesialis mata untuk diperiksa lebih lanjut apakah ada kelainan ataupun untuk terkait pengobatan Pak ya. Baik, nanti akan saya buatkan surat rujukan Bapak mau minggu depan. Jika di luar itu apakah ada yang mungkin dibahas lagi mungkin dengan saya? Tidak ada dokter. Anda Pak ya. Baik, kesimpulannya sudah seperti itu. Saya akan buat surat rujukan. Jadi mohonkan Bapak untuk tetap menjaga kesehatan Pak di kondisi seperti ini, terutama menjaga kesehatan mata dan kepala Pak ya. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, terima kasih sudah punya Pak ya. Semoga cepat sembuh. Nanti saya akan rujuk ke dokter spesialis mata. Terima kasih. Terima kasih Pak.